Nek menurut sampean gitu ya. Apakah bisa dikatakan bahwa suwung itu adalah mi'rajnya orang Jawa? Bisa. Hakikat mi'raj. Jelas Mohon ya? maaf ya. Saya jelaskan. Soalnya aku ngomong ngono kok gak percaya. Kita sadar bahwa ujian ini sebenarnya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, kalau kita sudah bisa memahami ini, lah ini loh, hasil kedekatan kita dengan alam, ya ini kita difahamkan. Seolah-olah alam ini mengatakan ke kita, ojo kuatir ta, wis ta ewangi, lah itu. Semakin kita dekat dengan alam, semakin kita merendahkan hati dan merendahkan diri, mencontoh sifat-sifat alam, semakin kita ngelembah alam serendah-rendahnya mencontoh sifat alam, maka alam ini akan sungkan ke kita. Tuh. Pernah dengar nggak alam kok sungkan ke kita? Hah? Pernah? Di mana? Ada. Ya. Itu benar. Kalau kita semakin merendahkan diri gitu, bukan merendahkan diri dalam arti negatif ya, tapi kita benar-benar yang lembah mana. Maka kadang-kadang ini di panggung, kalau di Jawa Tengah, di Jogja, di mana selalu saya ajak sujud ke Ibu Bumi. Kemarin di Demak, yang ikut ke Demak Masam ya, pada nangis. Saya ajak sujud ke Ibu Bumi. Pernahkah sampean berterima kasih ke Ibu Bumi? Wis sampean itu sampean uyungi, sampean beoli, sampean paculi, sampean sembuarangi, ijik sampean dipakai untuk wasilah tumbuh makanan yang kita makan. Pernah nggak sampean bangun tidur sampean berterima kasih pada Ibu Bumi? Coba ngacung. Yang pernah melakukan siapa? Loh, mayoritas jarang melakukan. Gitu. Artinya kita belum sampai ke kesadaran itu. Kita nggak ngerti bahwa Ibu Bumi ini juga makhluk. Kalau sampean bisa merasakan betapa beratnya tugas Ibu Bumi ini, mesti sampean nangis. Maka dulu pernah saya ajarkan bahwa kalau saya bangun tidur gak langsung melompat ngono gak. Saya bangun tidur selalu silo. Gak lama-lama 1 menit untuk mengheningkan diri tek, memulihkan kesadaran tek. Setelah itu kaki turun ke tanah, yang saya lakukan adalah sujud ke Ibu Bumi. Mengucapkan terima kasih ke Ibu Bumi. Sudah menjadi wasilah yang luar biasa untuk saya, untuk kehidupan saya. Setelah itu baru saya berdiri melakukan aktivitas lain. Kalau keluar, sampaikan terima kasih ke Bopo Angkoso yang sudah menjadikan wasilah untuk kita, untuk turunnya hujan, untuk udara, untuk cuaca, untuk sinar dan lain-lain. Maka disambung rasa ke alam, itu kan tata caranya kan ada kan ucapan terima kasih kepada semuanya kan. Matahari, bulan, bumi, bahkan gunung, daftar gunung aja ada berapa? 28 atau 30? Nah itu artinya saya ini mengajak semuanya juga untuk menghormati alam. Karena apa? Alam ini adalah wasilah yang paling dekat dan paling cepat dengan Sang Pencipta. Kalau manusia, kita berwasilah dengan manusia masih biasa. Tapi alam ini real, yang paling dekat dan paling cepat dari Sang Pencipta. Contohnya ini analognya di kehidupan manusia itu begini. Ada presiden. Presiden punya sekretaris lah presiden. Bukan wakil, sekretaris presiden. Apa? Menseknek ya. Ya, kita kenal baik dengan sekretaris negara ini. Terus Pak Presiden ngomong, Pak Sesnek, atur nanti jam 2 saya live di Metro di TV ya, gitu. Nggak nyebut nama. Oh ya siap. Oke. Terus kita bersahabat baik nih dengan Seknek. Mbak Ida, nanti jam 2 itu Pak Presiden mau live loh di TV ini. Karena kita dekat dengan sekretarisnya. Lah orang lain, dengan otomatis kalau kita sudah dikasih tahu jam 2, oh jam 2 presiden mau live, wes jam 2 kurang 5 menit terus ndoplok ning ngarep TV ya. Tapi orang yang tidak kenal dengan setnek ini tadi kan enggak tahu kalau ada live presiden. Moro ning dalan wis telat 15 menit rek.
Nah, ini gambaran kita begini. Nah, bocoran. Nah, ibaratnya si presiden ini kayak sang pencipta. Nah, sekneknya ini ya alam, nggak ada orang lain. Alam. Kalau kita dekat dengan alam, maka kita akan mendapat bocoran-bocoran tentang suatu kejadian atau hal-hal yang bisa mungkin akan terjadi ke orang lain juga ke diri kita. Nah, inilah yang dikatakan sebagai weruh sadurunge winara. Tanpa kedekatan sambung rasa ke alam tidak akan bisa. Bisa tapi lewat kodam. Sama lewat kodam kok dituwake mburine sret. Maka yang ikut PSR sing kodame mesti rontok kabeh. Gitu. Yang bagi yang biasa, yang tidak biasa dengan hal-hal yang kemurnian alam, melihat diam, mosok iso sih meneng tok terus wasilah kalau luhur kok iso ono hasilnya, lah ngoten Pati. Lho yo kudune iki kudu nggo kris, kudu nggawa akeh, kudu nggawa apa jenenge sing macem-macem klenik-klenik kudu ono kodame. Nek kodam kan langsung jedet langsung iki, pesugihan langsung jedet pirang puluh juta. Tapi kalau kita di wilayah Henting ini kan memang dapatnya tidak bisa langsung del, pelan tapi pasti, tapi tidak gampang hilang. Tapi lek sampean gawe pesugihan, lah oleh cepet tapi hilangnya juga cepet. Gitu. Nah, ilmu pelet lah ngoten juga sih, sampean melet cewek lah ngono sih biasanya ya. Nggih Pak Pri. Oh nggih. Pengalaman ya Pak Pri. Oleh cepet karena melet, tapi engko nek wis konangan pelete ya hilangnya cepet. Tapi kalau lewat meditasi ning sambung rasa ke alam, sing disambung ki rasane. Dadi nek muncul rasa tresno ki sing bener-bener ngono lho. Awet gitu. Ya. Hakikatnya apa-apa yang ada di dunia atau di jagat ageng sebenarnya ada dalam diri kita. Mulai yang lembut sampai yang seram, semuanya ada dalam diri kita. Yang lembut itu bagaimana? Rengkuan semesta yang sangat luar biasa. Yang seram itu bagaimana? Yang seram adalah dalam tanda kutip kemarahan alam, bencana. Bagaimana air ketika berlebihan menjadi suatu bah atau banjir, bagaimana gunung ketika longsor. Nah, inilah kejadian-kejadian yang sangat keras dari alam itu juga ada dalam diri kita. Dalam wujud apa? Kemarahan, emosi, ego. Itu loh. Biarin itu. Jaga kita kok itu. Ya. Jadi mulai yang lembut sampai yang seram di alam itu semuanya ada di kita. Kalau di alam bagaimana menjaganya? Bagaimana menghindari bencana? Yo alase yo aja ditebangi rek. Gitu loh. Terus tanggul-tanggul yo aja dikerui, gunung-gunung aja dikerui. Gitu loh. Menjaga agar kejadian-kejadian seram di alam ini tidak terjadi. Terus bagaimana menjaga kejadian-kejadian seram dalam tubuh kita, dalam jagat alit kita? Ya dengan hening, agar bisa mengontrol emosi kita. Dengan hening kita tetap berkesadaran. Dengan hening kita bisa merasakan kedamaian. Jadi semuanya itu sinkron, sama, ada. Nah, ketika jagat alit dan jagat besar ini tidak terkoneksi dengan baik, maka yang ada adalah jagat alit begitu bebas mengekspresikan sifat-sifat negatifnya, kemarahannya, ketidakberkawanannya dengan alam, ditebangi semua hutan, dikeruk tanggul-tanggul, yang terjadi ya bencana alam. Karena tidak sinkron. Kesadarannya ini nggak sinkron antara jagat alit dan jagat besar. Kenapa nenek moyang kita dulu itu umurnya ratusan tahun? Gimana? Ya awalnya dewi saya boleh dadi 63 tahun ya. Dulu itu ratusan tahun leluhur kita. Karena apa? Mereka ini sangat bersahabat dengan alam, berkomunikasi dengan alam gitu loh. Karena saking dekatnya dengan alam, maka untuk merusak tanaman saja mikir. Untuk membunuh hewan saja mikir, apalagi sampai merusak hutan, sangat mikir. Nah, saat hutan ini tidak dirusak, gunung tidak dihancurkan, maka yang ada keseimbangan, saling menjaga. Makanya umur leluhur kita ini enggak pendek tapi panjang. Makanan yang tumbuhan yang ditanam tidak pakai pupuk, zaman dhisik lah wis subur-subur sih Pak. Gimana? Nah, saiki jenis subur, jenis pupuk sekarang itu ada
kimia A sampai Z. Kalau leluhur kita dulu itu nanam padi tingginya bisa sampai tinggi-tinggi banget loh tanpa pupuk. Karena semua alami, maka masuk ke dalam tubuh kita juga alami. Ketika yang masuk alami, maka jagat alit kita juga mikrokosmos kita ini juga sifatnya seperti alam. Makanya umurnya panjang-panjang. Nah, jalan ke sini karena kesadaran manusia makin turun merusak alam, sehingga alam dirusak, akhirnya tanahnya ditukul gak iso, dipupuk, dipaksa, akhirnya bahan kimia semua masuk, maka umur itu makin lama makin pendek. Ke depan bukan tidak mungkin umur tidak lagi 60 tahun, bisa jadi 25 tahun. Nun sewu, saya pernah difahamkan bahwa anak 10 tahun nanti, orang 10 tahun nanti sudah punya anak. Nggak tahu mungkin di berapa puluh tahun yang akan datang atau mungkin 100 tahun yang akan datang, umur manusia mungkin bisa hanya 15 tahun. Itu sudah lama sekali. Dan anak kecil itu 10 tahun sudah punya anak. Kejadian-kejadian alam sekarang pun sudah banyak difahamkan ke kita kalau kita mau introspeksi diri. Banyak orang di usia muda sudah mulai meninggal. Kalau batasan katanya sekitar 60 tahun, sekarang di bawah 60 tahun sudah banyak meninggal. Sudah banyak anak-anak perempuan kecil yang di bawah 10 tahun sudah haid, sudah dewasa. Sudah banyak kejadian anak-anak yang hamil ya, yang di bawah 20 tahun kan banyak sekarang yang hamil punya anak kan. Nanti 10 tahun, 20 tahun, nggak tahu mungkin 50 tahun ke depan itu kehamilan di bawah 20 tahun akan menjadi sangat biasa. Mungkin 100 tahun lagi seperti yang saya bilang tadi, saya pernah difahamkan suatu keadaan bahwa di usia yang akan datang nanti itu usia manusia nggak lagi 60 tahun, tapi 15 tahun itu sudah lama sekali. Dan anak-anak 10 tahun itu sudah punya anak. Coba, bisa dibayangkan. Kenapa begitu? Ya mungkin faktor pengaruh dari zat kimia, sehingga karena tidak lagi mendekati alam atau jauh dari alam, si jagat kecil kita ini jauh dari alam, maka yang terjadi ya umur kesini makin pendek gitu. Kenapa orang-orang dulu kok, kalau kita lihat nih, kenapa petilasan leluhur kita kok kebanyakan di gunung, sampai ke puncak gunung. Di Arjuna sendiri ini banyak sekali loh petilasan. Bisa dikatakan bahwa Arjuna ini adalah gunung dengan paling banyak situs leluhur kalau dibanding dengan gunung-gunung lain lagi, ngoten Pak Pri. Makanya saya bilang di Arjuna ini gunung wilayahnya energinya spiritual. Kalau di Lawu wilayah kekuasaan. Jadi tiap gunung tuh beda gitu. Nah, kalau kita lihat kok iso yo sampai ke pucuk gunung mereka punya situs. Di Arjuna ada Sepilar. Di Penanggungan sampai puncak itu konon ada sekitar 70 candi ya Pak Pria. 70 candi lebih. Terus berapa? 76 ya. Nah, 76 candi ya. Terus sekarang kita melihat itu merupakan suatu hal yang wow gitu, bener nggak? Wah, berarti leluhur kita dulu hebat-hebat ya gitu. Gimana? Padahal sebenarnya enggak. Hebat karena kita pada masa ini melihat beliau pada masa dulu. Di masanya saat itu beliau hal-hal seperti itu sangat biasa. Jadi wong dhisik iki mlaku ning pucuk gunung wis kaya ilmu meringankan tubuh lho, Pak. Tok 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 gitu. Jadi ibaratnya ini mau ibadah mau sowan ke petilasan yang di mana Sepilar. Paling jalan ke sana mungkin setengah jam. Awake dhewe saiki pirang jam Pak Pri ke sana? 8 jam, 6 jam. Orang dulu mungkin 1 jam, bisa jadi setengah jam karena langkahnya mungkin cepet, kayak meringankan tubuh. Lah kenapa tubuhnya bisa seringan itu? Karena nggak ada zat kimia yang ada dalam tubuhnya. Jadi tubuh itu sangat ringan. Nah, ini pernah saya rasakan ketika saya naik kemarin November 41 hari. Jadi ketika saya naik 41 hari itu benar-benar yang makan dan minum
hanya sayur dan buah, tidak ada zat lain. Minumnya juga harus air bening yang dari sumber air langsung, tidak boleh direbus. Jadi waktu kemarin saya ngambil air minumnya dari sumur Upas di Mojokerto. Itu untuk minum saya tiap hari, juga untuk mandi saya tiap hari dari situ. Makannya hanya sayur, buah di jus, puasa selama 41 hari. Di hari-hari tertentu harus ngebleng 24 jam, puasa dan ngebleng melek 24 jam. Ketika masuk ke minggu-minggu terakhir, ternyata badan ini benar-benar ringan. Ini ya ternyata rasanya. Nah itu saya difahamkan, oh gitu. Ternyata kenapa orang-orang dulu membuat situs di pucuk-pucuk gunung itu bukan hal yang luar biasa, tapi hal yang sangat biasa. Nah saya merasakan bahwa ketika ada makanan yang masuk ke dalam diri kita ini murni dari alam, tidak ada satupun yang berbahan kimia, ternyata tubuh kita ini melakukan detoksis, pembersihan racun itu selama 40 hari itu benar-benar luar biasa. Dan kayak ngambang awak itu loh. Saking ngambangi kadang-kadang sampai nggak terasa lemes itu. Itu benar-benar pembersihan lahiriah, dohiriah sebelum perjalanan selanjutnya. Itu yang pernah saya katakan. Artinya apa? Orang leluhur kita dulu itu kenapa bisa bergerak dengan cepat dan tubuh ringan? Karena badannya ini makanannya adalah murni dari alam. Dan mereka sangat menjaga kedekatan dengan alam. Bagaimana cara mereka berritual menghormati alam? Ada pohon besar dihormati, bukan menyembah atau apa ya istilahnya? Bukan. Tapi mereka menghormati pohon, menghormati batu besar itu adalah sebagai manifestasi rasa cintanya kepada Tuhan. Nek sampean cinta kepada pacar sampean zaman nom-nomane kae, nek hari Valentine kan beli coklat ya, bener nggak? Iki yang coklat lagi loh. Nah demikian juga dengan para leluhur kita dulu ya begitu. Nek ngomong Gusti ki ning endi? Lho Gusti ki ono, tapi gak iso diomongno. Tan kena kinaya ngopo? Saking mbuhe maha embuh. Dadi gak iso tak omongno, tapi ono. Itu. Tan kena kinaya ngopo? Maka bagaimana cara mereka mewujudkan cintanya ke Tuhan? Ya dengan mendekat ke alam, menghormati ciptaan Tuhan yang di luar kewajaran. Di luar kewajaran artinya pohon yang sangat besar itu kan gak wajar. Batu yang sak omah yang gede itu kan tidak wajar. Nah itu loh, lewat hal-hal yang di luar kewajaran lah mereka memanifestasikan cintanya kepada Tuhan. Balik lagi mereka mendekat ke alam. Itu leluhur kita. Kalau kita mau ngomong jauh lagi ke belakang, kita ngomong tentang Lemuria. Orang banyak ngomong tentang leluhur kita adalah bangsa Lemuria dan bla bla bla. Mungkin ngomong Lemuria jauh meneh sama nih so gumun-gumun lagi gitu. Tapi nggak saya bahas sekarang. Topiknya beda ya. Kok kaget kabeh. Oke. Terus alam dan manusia adalah dua hal yang saling tergantung. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan alam. Manusia butuh alam untuk makan, minum, tempat tinggal dan lain-lain. Pun begitu kelangsungan alam juga tergantung pada manusia. Banyak manusia yang merusak alam dan lingkungan, memanfaatkan alam secara berlebihan. Inilah salah satu sebab tidak harmonisnya hubungan antara manusia dan alam hingga terjadi banyak bencana. Kalau orang bertanya, apakah di daerah tertentu yang banyak bencana itu karena banyak dosa? Saya nggak akan ngomong dosa. Karena kita wilayahnya ngomong tentang universal, maka saya katakan bahwa banyak orang yang tidak harmonis hubungannya dengan alam. Terserah, kalau di wilayah agama atau apa orang ngomong banyak dosa, kok awake dhewe ngomong ngono dikira awake dhewe iki menilai nggak baik kan gitu ya. Ya kita ngomong di wilayah kita lah, ngomong tentang universal. Artinya memang benar di wilayah itu pasti banyak orang-orang yang jagat alit dan jagat besarnya tidak sinkron, tidak harmonis. Kalau jagat alitnya tidak sinkron ini kan mereka akhirnya menebang pohon, gunung, ngeruk dan lain-lain kan tidak ada ampun. Karena mereka nggak ada hubungan dengan alam. Nah kalau kita ini dekat dengan alam, loh kita kayak gini ke alam ini kalau ada hewan apa mau mateni aja sudah nggak berani loh.
Orang pelaku spiritual kalau naik ke gunung atau ke petilasan atau kemana, tahu hewan apa, itu nggak berani mau mateni. Mau nyabut rumput atau pohon saja nggak berani. Gitu. Karena kita menjaga harmonisasi antara kita dan alam. Kalau di faham orang Bali itu ada namanya apa, Trihita Karana ya. Trihita Karana yaitu menjaga harmonisasi antara kita dengan Tuhan, kita dengan sesama, dan kita dengan alam. Gitu. Jadi di wilayah orang Hindu juga ini sangat dipahamkan dengan apa namanya istilah Trihita Karana itu. Harmonisasi, inharmoni. Manusia yang tidak bisa mengontrol perilakunya, yang tiap hari menebar kebencian, iri, dengki, dan sebangsanya adalah manusia yang gagal menjadi penguasa jagat alitnya, yang gagal menjadi penguasa diri sendiri. Jika rusak jagat alitnya, maka bisa dipastikan hubungan antara jagat alit dan jagat ageng tidak akan harmonis. Kita aja yang sudah berlatih hening tiap hari masih saja kadang-kadang masih ada rasa tidak enak ke orang lain, kadang-kadang mangkel ke orang lain, gimana? Manusiawi sekali. Justru nek sampean ndak punya rasa itu kok repot kok dadi nabi ke-26 sampean. Itu loh. Artinya kalau sampean masih bisa merasakan itu, nikmatilah sebagai manusia biasa. Itulah pentingnya hening, mengontrol lagi, balik lagi. Kalau kita sudah kok sempat meleset iki mula apa kok terbawa emosi rene, meneng, tarik lagi. Itulah yang namanya kesadaran. Cepat sadar. Apa sih kok kebawa permainannya iki? Ayo meneng, balik lagi. Itu. Nah, kalau hubungan kita harmonis, artinya yang berkesadaran seperti ini hubungannya harmonis. Artinya apa? Berarti kita ini menjadi penguasa atas diri kita sendiri. Tapi kalau tiap hari tidak bisa mengendalikan, masih saja mengumbar dengki, iri ke orang lain, hasut, provokasi ke orang lain, nyinyir ke orang lain. Sekarang zaman medsos, nyindir orang lain. Artinya sampean belum menjadi pribadi yang merdeka. Artinya kita belum bisa menjadi penguasa atas diri kita sendiri. Tapi kita masih dikuasai oleh ego. Nah, dengan hening inilah melatih kita untuk sambung rasa ke alam agar mikrokosmos kita dan makrokosmos terjalin dengan baik, maka kita akan bisa menjadi pengendali atas diri kita sendiri. Jika di alam besar atau jagat besar, jagat raya, makrokosmos pengendalinya adalah Sang Pencipta, maka balik ke dalam mikrokosmos kita sendiri, penguasanya adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana menjadi seorang penguasa atas diri kita sendiri? Salah satunya adalah balik lagi ke hening sambung rasa. Lah indah toh nek hening sambung rasa iki. Nek sampean hening tok tapi rasane gak nyambung yo. Itu loh bedanya kita dengan meditasi lain kita itu di situ. Nah, udah selesai nih. Jaga sambung rasa dengan alam agar terjaga harmonisasi antara jagat alit dan jagat besar. Udah selesai. Jadi inilah di sini kenapa tiap malam Jumat setelah hening sambung rasa dengan leluhur, saya selalu mengajak hening sambung rasa ke alam. Inilah gunanya. Mulai dari awal sudah saya jelaskan tentang bagaimana sih hubungan jagat alit dengan jagat ageng. Semoga bisa difahami kenapa kok tiap malam bulan purnama selalu saya mengajakkan hening purnama sidi. Itu kan semuanya ada tujuannya, agar kita bisa mendapatkan energi dari rembulan yang bisa dikatakan kalau surya ini kan panas, kalau rembulan ini kan adem. Tapi kalau dari segi kejadian semesta, sebenarnya pada titik purnama itu keadaan alam itu sebenarnya tidak begitu stabil. Kalau di laut ombak besar, kan? Demikian juga kejadian di jagat alit kita juga begitu. Maka kadang-kadang orang yang sensitif mendekati
Purnama Sidhi kadang-kadang gampang emosi. Karena apa? Pengaruh penanggalan Purnama Sidhi ini loh. Kalau jagat agengnya ini efeknya ke alam luar biasa. Ada gempa kadang-kadang, terus yang pasti itu air laut mesti pasang, ombak mesti besar. Nah itu juga sama kejadian di alam, di jagat kecil kita juga begitu. Ada satu gejolak di dalam diri kita. Maka kalau kita tidak bisa mengontrol, mendekati Purnama Sidhi kadang-kadang orang ini sensitif. Kadang-kadang saya merhatiin, oh iya mau Purnama Sidhi. Maka banyak orang yang ngamuan gitu. Di sosmed banyak yang nyinyir gitu kan kadang-kadang. Oh mau Purnama Sidhi gitu. Makanya di PHSR saya ajak untuk mengendalikan amarah atau gejolak yang disebabkan dari energi gerakan alam purnama ini, kita hening agar bisa terkontrol, tetap menjaga koneksi dengan alam gitu. Oke, paham ya? Oke, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah dengan hening sambung rasa ke alam, ini adalah wujud kita untuk menjaga harmonisasi jagat alit kita dengan jagat ageng. Kalau harmonisasi kita terjaga antara jagat alit dan jagat ageng, maka yang terjadi adalah kita akan bisa menjadi penguasa atas diri kita sendiri. Menjadi pribadi yang merdeka. Kalau di alam semesta pencipta atau sering disebut Tuhan adalah penguasa jagat ageng, maka kita adalah selayaknya harus menjadi penguasa di jagat alit kita. Gitu ya. Penutupnya begitu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak atau kurang jelas. Matur nuwun. Saya kembalikan ke Pak Agus. Rahayu, rahayu, rahayu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawruh yang akan disampaikan oleh panjenenganipun yang terhormat Gus Gendeng. Dumateng panjenenganipun Gus Gendeng. Sumangga. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam, salam sejahtera untuk saudara kita semua. Pada malam hari ini bisa hadir di rumah suwung, paguyuban, hening, sambung rasa. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang terencana, jarak jauh tidak. Saya dengan Mbak Ida itu 3 hari yang lalu. Setiap Sabtu Kliwon beberapa kali saya diundang, kebetulan saya tidak bisa hadir. Dan baru pada malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan. Hampir 1 jam sudah memberikan satu kawruh kepada kita. Ini pada akhirnya mengingatkan saya pada saat itu. Mengingatkan saya. Kebetulan waktu itu saya punya guru namanya Sinto Gendeng. Sinto Gendeng. Sinto Gendeng itu mengajarkan kepada saya, nek iso le kowe uripku alam dadekno gurumu. Alam ini suruh menjadikan kita sebagai guru. Apa yang disampaikan sama Mbak Ida ini tadi semua pernah saya alami. Dalam tanda petik, saya pernah mengalami itu semua. Nah, mohon maaf sebelumnya. Kajian-kajian yang Mbak Ida sampaikan ini tadi sebenarnya mohon maaf. Ada semua itu sebenarnya. Ayat yang tersurat itu ada semua. Kalau ada 3 ayat sebenarnya. Ada ayat insaniyah, kauniyah, sama kauliyah. Bahasanya orang Jawa itu enek sing darani kitab garing, ono sing darani kitab teles. Nek kitab garing iki wujud tulisane ono, tapi nek kitab sing teles iki ono tulisan tanpa papan. Lho ya apa nek tulisan kok gak ono papan. Nah, iki bismillah perlahan-lahan. Alam ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Dari kupasan ini semua intinya sebenarnya ya apa awake dhewe bisa menjadikan alam ini sebagai guru kita.
yang memberikan satu ayat-ayat yang tersirat, bukan tersurat. Bahasanya kauniyah. Ini ayat. Alam ketika kita sudah iso manunggal dadi siji karo alam. Ketika manusia sudah mampu menyatu dengan alam. Apa yang disampaikan Mbak Ida betul. Alam ini akan menjaga kita semua. Nah, terkadang melebuni alam tidak seperti yang kita bayangkan. Ya apa alam cara mendewasakan kita? Bagaimana alam cara memintarkan kita? Ya apa alam iso buka rasane dhewe? Ya apa alam iso nambah pengetahuane dhewe? Ya apa alam bisa mengingatkan kita? Ini memang sesuatu yang halus yang halus. Tidak bisa. Alam cara mengingatkan alam ketika kita berguru dengan alam. Terus alam ya apa caranya nuturi awake dhewe kalau kita menganggap alam sebagai guru kita. Kan seperti itu. Alam memang dikatakan sebagai guru kita. Dan saya mengakui bahwa saya dibesarkan oleh alam. Alam adalah guru kita. Bagaimana cara alam mendewasakan dan memandaikan kita? Dengan cara lelaku. Lakune dhewe duduk nang awang-awang, ning lakune dhewe adalah di alam. Makanya sampai detik ini guru saya itu nomor satu, mohon maaf, bukan Tuhan yang disebut. Alam yang dinomor satukan. Kenapa demikian? Karena memang ketika Tuhan menciptakan alam ini sudah. Duduk aku mana? Saya sudah tidak punya apa-apa. Saya sudah tidak punya hak dengan alam ini. Karena apa? Alam ini sudah saya serahkan sepenuhnya kepada manusia. Jadi elek api alam ini sudah tergantung pada manusianya. Nah, sapa sing gelem ngaweruhi alam ya bakal dikaweruhi karo alam. Lah nek awake dhewe gak gelem ngaweruhi alam, ya sudah. Jangan harap bahwa alam akan ngaweruhi awake dhewe. Justru alam ketika, mohon maaf, alam ketika manusia wis gak gelem ngawuri alam, pada akhirnya alam akan memberikan bencana demi bencana, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Itu yang terjadi saat ini. Makanya keseimbangan antara alam dan manusia itu harus harmonis, harus bersinergi. Berbicara soal ayat alam ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik, sangat luar biasa. Tapi itu tadi, iso enggak awake dhewe netepi laku manunggal karo alam. Lakune dhewe itu. Karena yang menentukan baik dan tidaknya kita itu adalah laku kita selama kita hidup di alam ini. Nah, urusan besok. Jadi seperti itu. Bahkan ngapunten, guru saya itu nek nduting lek raimu dancuk matamu itu biasa. Itu biasa, guru saya itu seperti itu. Makanya mohon maaf, dimanapun ketika saya diajak laku alam, nomor siji syaratnya mesti nggawa cok bakal, nomor loro mesti nggawa dupa, wis syarat utama itu sudah. Makanya nek wis apa jenenge ketika aku ngebong dupa, aku ngebong menyen, aku wis gak ngreken yo cocote wong arep ngomong piye, aku wis gak ngreken. Aku wis gak mikir baban. Nah, kita sesuatu yang membanggakan kita adalah kita masih dilahirkan di tanah Jawa. Sopo sing ngawuri alam, sing ngerti karo alam iki sapa? Wong Jawa. Wong Jawa. Sing ngerti karo alam iki wong Jawa. Mohon maaf. Makanya orang Jawa itu orang yang betul-betul sing gelem jaga titahe amanahe teko Gustine dhewe iki ya mok wong Jawa iki tok. Selain orang Jawa ya mergo gak Jawa. Saking Jawane wong Jawa itu alamnya ya diselametkan. Ya mohon maaf. Nomor satu orang Jawa itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan leluhur. Yang nomor dua orang Jawa itu adalah orang sing gelem mengawruhi alam. Sedekah bumi. Ngene Bapak. Nyadran, bersih desa. Ini yang ada cuman orang-orang Jawa. Musyrik. Sirik. Oh, enggak. Loh, gue percaya Qur'ane sirik kok. Gue percaya Bismillahirrahmanirrahim sirik kok. Mendoakan Tuhan. Kan seperti itu.
Karena apa? Kamu lebih percaya sama Qur'annya tapi tidak percaya sama Tuhannya. Manusia lebih percaya sama produknya tapi lupa dengan pembuat produk. Itu kan seperti itu. Makanya kita bangga menjadi orang-orang Jawa. Kalau orang Jawa mengatakan ibu bumi bopo angkoso, itu betul itu. Makanya seumpama aku jabar ini mun kabeh wis dijabarnya karo mbokmu. Iya toh? Semua apa yang dan kajian-kajian saya ketika saya sudah ngaji budaya Jawa sama seperti yang disampaikan dengan Mbak Ida. Nomor 1 menungso kudu gelem ngawruhi alam. Lah sing gelem ngawruhi alam ki sapa? Ya mak awake dhewe wong Jawa. Makanya kita bangga menjadi orang Jawa dan Jawa akan menjadi mercusuarnya dunia. Jadi seperti itu. Yang penting apa lakune dhewe. Alam akan mampu memberikan aura positif. Alam akan memberikan energi positif kepada kita ketika kita mau manunggal dadi siji dengan alam. Sampeyan eling. Kalau di Cina ada namanya ilmu Tai Chi. Tai Chi Master ya. Mereka menggabungkan kekuatan itu dari alam. Ternyata alam itu memiliki energi positif yang sangat luar biasa. Wis dibahas maneh alam enek papat unsur sedang enek unsur geni, unsur banyu, unsur tanah, unsur udara. Ini semua wis manunggal dadi siji ning mikrokosmos kita. Sifat panas menungso yang duwe, adem yang duwe, lak ngono to, lemah menungso yang duwe, geni menungso yang duwe, banyu yang duwe, asal langsule. Jadi semua itu sudah manunggal menjadi satu di dalam diri kita sendiri. Makanya harapan saya, mohon maaf, nek wis niat sinau ning kene sinau sing tenanan, engko nek ngerti sing asli ya Allah. Ini dalam kalau saya kupas lagi dalam dunia Islam, iki nyambung kabeh, saithik gak ono sing bleset. Sedikit pun ndak ada. Makanya sekali lagi saya mengajak sama teman-teman paguyuban hening. Kita mencoba belajar ning. Iki ajarane leluhur awake dhewe. Ning. Indonesia gak ndek agama lho ya. Eling-eling lho ya. Agama Indonesia gak ndek agama lho ya. Islam duduk produk Indonesia. Bener enggak? Kristen duduk produk Indonesia, Hindu bukan milik Indonesia. Kristen bukan milik Indonesia. Iki gak ngajak murtad lho ya. Mohon maaf, saya di kajian di umum pun saya mengatakan seperti ini. Semua agama di Indonesia itu adalah agama import. Nah, cuman ketika Wali Songo datang, saya Subakir datang dengan para walinya, pada akhirnya membawa agama yang dikatakan Islam. Tapi Islam tidak membuang sesuatu yang baik, justru memperbaiki yang sudah baik. Oke, kita lepas dari konteks itu. Mohon maaf, nek wis awake dhewe mau menjadikan alam ini sebagai guru kita, kabar-kabar alam ini pun akan mudah kita dapat. Lakune apa ning sing dining tembung ning iki sakjane kan mbok sampean ngomong menungso belajar bening niki. Sing dibeningne apa jajan? Sing dibeningne apa nih? Hati lan pikiran. Kan betul. Awake dhewe belajar ngening nih. Sampeyan iso ning nek wis sampeyan iso suwung. Nek sing sampean durung iso suwung aja ngarep-ngarep iso ning. Tegese suwung iki kosong. Bener ndak? Suwung itu artinya apa? Kan kosong toh. Lah nek wis sampean iso suwung lagi iso ning. Ini nek omongan wong gendeng lho ya. Nek wis iso suwung menungso lagi iso ning. Sing dibeningne apa? Ya iki lho nomor. Muncule rasa iki tekan ndi coba? Muncule rasa niki saking guna. Lah itu kok jagat mikrone awake dhewe sing darane atine dhewe. Ini mohon maaf. Enggak bisa 40 orang ini kabeh duwe hati napa mboten? Semua punya hati ta? Tapi apa mesti awake dhewe duwe rasa? Enggak mesti. Nggih napa mboten? Akeh sing mati rasa ya. Bener ndak? Semua ini punya hati ning durung mesti nek duwe rasa. Lho ini lho pentingnya. Ati sing iso nukulne rasa itu nomor 1 sudah.
Lah bagaimana awake dhewe ketika bening ning ati, ning atine wis bening, atimu kudu iso nukulne rasa. Nek bening tok ning rasa nukulne rasa, lha iki urung iso komunikasi karo alam. Nek wis sampean iki roh, nek wis iso ning tenan nyambung rasane karo alam, sampean ngerti alam ini juga makhluk, wit-witan makhluk. Mbokmu ngomong, kewan nek wis awake dhewe spiritual laku, bahasane lakon. Jenenge lakon ki enak apa gak enak? Sampeyan ndelok TV, wah lakon mesti romantis. Nggih napa? Nek wis wong lakon ngapunten, mohon maaf. Sampai mateni kewane ora gak wani. Gak wani. Ngetok wit sak penake dhewe nggih mboten purun. Karena itu adalah makhluk. Lah nek wis sampean wis manunggal temen lewat ninge sampean, lewat rasane mbok sambungne karo alam. Uwit kuwi nangis sampean yo roh. Uwit kuwi muji ning Gustine sampean yo roh. Kewan kuwi nangis sampean yo roh. Ngene iki lho wit-witan yo melok ngrungokne kewan-kewan ning sekitarane awake dhewe melok ngrungokne kekote sakjane kabeh seperti itu. Makanya teruslah belajar. Jenenge ilmu ki dalane akeh. Ilmu itu kan. Tapi tidak semua orang mampu melakukan iki. Puncake agama iki mbuh kowe Kristen, Hindu, Buddha, Katolik orang ngurus. Ning puncake sakjane ngejak menungso supaya suwung ketika Anda Kristen, sinaono kitabmu tenanan. Engko playune nang kongkon suwung. Melayune kowe nang kene, ati kabeh. Semua agama, bahkan orang yang tidak memiliki agama punya hati enggak? Punya hati toh? Gini Pak Muten. Orang yang ateis tidak percaya adanya Tuhan, mohon maaf, dia punya hati. Dan orang yang tidak punya agama sekalipun dia punya hati dan hatinya loro. Hati elek apa hati sing apik. Kan seperti itu. Ndak ada. Sekalipun orang tidak beragama, mesti hati nih pengen dadi hati sing apik, gak ono hati sing elek. Makanya beda. Gus, jamaah kuwi wonge melintas ngomong pancen Indonesia Bhinneka Tunggal Ika kok. Silakan berbeda agama, berbeda keyakinan silakan. Tapi kita akan tetap bersatu. Nah, bersatu tidak hanya dengan manusia, tapi bagaimana kita bersatu dengan alam. Wis iku wis matuk kabeh wis. Apa sing domone mbokmu wis bener kabeh. Dan semua itu sudah saya lakukan. Ingat, lewate kabeh mlebu lewate rasa. Semua mlebu lewat rasa kabeh. Nek wis atimu Tuhan itu ada. Apakah Anda bisa menggambarkan bagaimana tan kinaya ngapa gak iso ning iso dirasakne. Bisa dirasakan itu semua. Dan itu loh, makanya Yus rungokno iki padha karo ngrungokne aku. Jadi seperti itu, saya luar biasa ya. Luar biasa. Dan saya dulu yang mohon maaf, lakon jenenge lakon iki gak enak. Nah, kenapa orang-orang sekarang, mohon maaf, apakah Wali Songo tidak laku suwung? Laku. Apa gak laku ning Gudani? Apa Kanjeng Nabi gak laku suwung? Suwung nang Gua Hira pirang tahun kan? Mereka juga laku suwung loh. Loh, suwung kan? Ya iki nyambung niki. Itu loh sebenarnya. Makanya nek menurut saya ojo separuh-separuh lah. Sinau sing tenanan. Ya kudu betah melek. Betah luwe. Kuncine kuwi tok ae. Engko ndang petuk. Ibaratnya pengen dadi wong sing ngerti sadurunge winara, tapi gak gelem, gak betah luwe, gak betah melek, gedhekne turune ae. Wis salam, ora iso apa-apa. Ndak bisa. Bahkan nek aku kongkon ngeloni maesan iku wis gaweanku. Mlebu metu alas segoro ya wis penggawean saya. Ya itulah. Ketika bagaimana cara kita menghormati makhluk Tuhan yang bernama segoro. Wujudnya banyu. Ya tak mulyane tenan. Banyu tak dadekne media. Air saya jadikan media sarana untuk apa? Untuk laku suwung lewat apa? Kungkum sampai nang padepokanku ya tak gawene kolam. Rituale padha kungkum. Sama, saya dari dulu saya kungkum nang Bengawan Solo setahun setengah.
Sampai sekarang pun di padepokan saya bikinkan setiap malam Jumat kiri-kiri kungkum kabeh. Jadi bahasaku ya seperti itu. Itu artinya saya menghormati ciptaan Tuhan berupa tanah berupa air. Air akhirnya saya jadikan media untuk suwung, air saya jadikan media untuk sambung rasa, air saya jadikan media untuk hening. Lah, ya apa caranya aku saiki iso beningne satu makhluk Tuhan yang bernama air. Kan papat toh. Sing nomor loro apa coba? Tanah, ngene ya. Tanah. Bagaimana tanah ini bisa jadikan sarana media saya untuk laku suwung? Bagaimana tanah ini bisa jadikan media untuk hening? Wis jelas itu sudah. Wong mergo awake dhewe uripe yo nang dhuwur lemah. Lah ngono sih. Bagaimana cara saya menghormati tanah? Bagaimana saya menjadikan tanah sebagai media untuk laku hening, laku nyambung rasa dengan alam? Ya sudah, awake dhewe topo yo nang dhuwur lemah. Yang ketiga adalah apa? Api. Api. Apa iso api? Lho iblis kok mbok musuhi. Iblis ki rangkulan. Apa nek gak musuhi apa? Loh, ya mohon maaf. Ini ketika saya ingin menjadikan hawa panas yang dimunculkan oleh alam, baik itu lewat matahari atau yang lain, saya mencoba saat itu. Nek panas ketemu panas, logikanya kan kobong. Ning sejatine kuwi adem. Pengen lho, tak dudui. Sampai to mangan lombok. Lombok itu rasanya apa? Nah, berarti sampai rumah mangan lombok. Panas. Lombok itu mempunyai 4 rasa. Panas, panas ya. Sampai ketika saking panas ya akhirnya wong ngarani pedes. Padahal sing pedes ki dudu lombok, omongane wong. Lha iya sih. Iya bener. Saking panas lah ketika sampean panas, sampean ombeni sing adem. Dadi ini apa rasane? Tambah panas. Nek sampean ombeni sing anget setengah panas, cepat adem. Lha niki nggih napa mboten? Bagaimana saya memanfaatkan? Saya itu kalau tengah siang, aku nek manunggal karo srengenge, tak pandeng srengenge. Kita juga ada meditasi surya ya. Tak pandeng iki. Pas jam 12 entak jam 1 nek semulano ngapunten sanget. Secara medis bertentangan. Gak payu kacamata. Nek gak percaya sampean lara mata menjang apa wis kabur-kabur, sampean pandeng srengenge sak kuat njaluk tombo alam. Alam ki iso nambani wong lara. Sampeyan nek gak percaya ketika mripate sampeyan belek ento sampeyan wis kabur-kaburan, sampeyan mandeng srengenge sak kuat-kuate tahan mampu berapa menit. Mari ngono terus sampeyan kucek-kucek. Sampeyan kedep-kedep nih terus iki ku nek kayak kerak-kerak itu keluar semua. Kerak-kerak mari ngono ambune arus. Loh ternyata alam iku ya iso nambani awake dhewe, tumbuh-tumbuhan iki ya iso nambani awake dhewe. Dadi bagaimana cara unsur panas yang dimunculkan oleh sinar matahari bisa menjadikan saya lakune mandeng srengenge asik kok. Ning kok aku iso kok. Artinya 4 unsur yang diciptakan Tuhan di alam ini bisa dijadikan media sarana kanggo laku iki. Supaya nek wis iso ning ben iso apa? Puncake engko ning kene. Lah nomor 1 mulakno bener ketika dhuwur dhewe duduk ning dhisik. Suwung lah aku nalika mandeng srengenge ya tak suwungne dhisik urusan anak, bojo, utang, kreditan tak dekek kabeh. Suwung semua, nek wis suwung lagek. Tak pandeng srengenge sak kuat-kuate. Itu cara saya memanfaatkan unsur panas untuk menjadikan media saya untuk bening. Iso kabeh sakjane. Banyu wis, lemah wis. Panas wis, angin taline urip to. Angin iki kan talune urip, nek gak ana angin menungso modar. Nggih napa mboten? Bagaimana cara kita menjadikan angin itu media untuk
hening untuk suwung. Ya apa carane? Berarti mlebu metune nek iso ayo di toto. Ben iso apa angin mampu memberikan satu energi positif terhadap mikrokosmos awake dhewe iki. Nah, iki dalam konteks ini saya paham. Tapi nek nang dunia lain orang mengatakan sing darani jagat cilik iki sing gemelah. Ada orang yang mengatakan berpendapat seperti itu. Sing darani jagat gede itu adalah iki. Apa saged? Ya kadang ya perlu bukti ya. Perlu bukti. Kene Amerika iki adoh apa cedek? Wis kene Mekah iki adoh apa cedek? Adoh. Tapi ketika mampu hening betul, iso kok awakmu lungguh nang kono sembahyang nang kono dolan nang Mekah. Nah, itu ada beberapa nek pendapat kan boleh. Silahkan. Ada yang mengatakan jagat ginelar iki jagat cilik. Mergo sak lompatan wis tekan Bali, sak lompatan wis tekan kono. Wong ning kene. Dadi jagat gede iki yo nang gane dhewe. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi saya sependapat bahwa sing daran mikro ki cilik, menungso ki cilik. Alam iki lho gede to awake dhewe. Alam ini tak terbatas. Kan seperti itu. Nek njajaki segara mungkin seiso kena diukur ning jajaki atine menungso ora kena dijajaki. Oke, intinya ternyata apa yang ada di alam ini mampu menjadi media sarana kita untuk laku suwung dan laku ning. Nek diwiwir sitok-sitok ya kuwi mau. Banyu ya iso dadi sarana media kanggo suwung lan laku ning. Hawa panas, srengenge dan sapi tunggalane itu ternyata juga bisa menjadi media sarana kita untuk laku ning. Lemah ya iso dadi sarana media untuk kita laku ning. Termasuk angin sendiri bisa menjadi media sarana kita untuk laku ning. Ini yang terus harus kita gali. Gak bakal ngentek nih wis. Alam iki model piye? Mulane sekarang kenapa kok alam sering memberikan satu pembelajaran kepada manusia? Bener. Memang sudah tidak seimbang antara alam dan manusia. Sing ngerti alam karo sing ngerti alam kok endi. Akeh sing gak njowo. Tapi nek wong sing ngerti karo alam, mereka tidak akan semaunya sendiri. Lombae dhewe biyen ki arep nguyuh ngising kuwi lho sik amit. Nggih napa mboten? Arep mlaku ning daerah sing durung ngerti sadurunge lho sik amit nun sewu. Kenapa mereka juga makhluk? Sampai kaya ngono lho wong Jawa iki. Lehane wong Jawa gak percaya ya babah dirungokne ae. Kan ngono sih. Tapi kita sebagai orang Jawa kita harus bangga. Dan sampai saat ini yang paling tahu dengan alam hanyalah orang-orang Jawa. Wis, itu aja. Nambah saiki ae mergo suka aku tak mulai. Jane jam 09.00 mau. Alah. Mungkin kira-kira nang omah jenggong kabeh. Jadi sekali lagi teman-teman sedikit waktu yang diberikan kepada saya. Nah, mudah-mudahan manfaat. Tapi pada intinya saya mendukung apa yang sudah menjadi lakon panjenengan, laku panjenengan. Harapan saya ojo elon-elonan. Semua harus berangkat dari hati nurani kita sendiri. Sapa sing temen bakal tinemu, sapa sing gak temen ojo ngarep-arep nek bakal tinemu. Wong temen bakal tinemu, wong nandur bakal ngunduh. Nek sampai nandur insyaallah suatu saat Anda akan menuai hasilnya dari semua laku panjenengan manunggali sampean karo alam. Nek manunggal rasa awake dhewe iso. Setiap orang bisa. Tapi nek manunggali rasa menungso karo alam, belum tentu semua manusia bisa. Alam iki tombo ya iso. Alam ki mateni ya iso. Nah, inilah kuncinya. Ternyata guru saya itu muga-muga oleh berkah alam lan Allah. Lho. Alam sing didhisik nilai nek ngerti wong-wong kono ya dipecok ra iku. Lho tenan, lho kenapa? Secara logika mestinya kan Tuhan. Kenapa alam? Ya karena ketika Tuhan menciptakan alam ini sistem. Ya sudah. Artinya elek apike alam iki wis apa jare menungso. Allah wis gak melok-melok, Tuhan tidak pernah ikut campur. Elek apike bumi jagat sak isen-isene terserah menungso. Nah, tapi ojo sak penakmu dhewe. Ketika manusia mengeksploitasi semua alam-alam Gusti Allah, ditenono ae.
gak suwe. Kecuali mereka yang mampu memberikan satu keseimbangan. Apa sing gak ono dengan jerone alam. Negara Indonesia sugih gara-gara alam. Semua ada kok tambang ning isore dhewe iki. Iya enggak? Lemah, gas, apa maneh? Emas, batu bara, tembaga, titanium, semua ada, nikot, semua ada. Ayo keruun sampai nakmu dhewe entenan wae murkone alam. Lah ini loh, wis tanda-tanda. Nek dibalik ini bener lagune Ebit, mungkin alam sudah mulai bersahabat dengan kita. Karena apa? Karena kita sudah tidak tahu alam, menungso wis apenake dhewe. Makanya kita harus hati-hati. Dulur-dulurku ini semua mohon maaf ngapunten. Sing melok paguyuban ning sambung rasa, sing usaha bisnis karo alam sing ati. Mergo apa? Awake dhewe ora iso gawe. Sing usahane tanah sing hati-hati. Usahane wit-witan sing hati-hati. Sing usahane kewan, mergo manungsa gak iso gawe, iki sing hati. Ya apa carane? Ya wis sampean ketika sampean semakin mendalami alam, semakin menyatu dengan alam, Anda akan tahu. Kok enek wong sak penake dhewe gak suwe pukut. Sampeyan titeni lah. Alam ki yo melakno satu contoh aja wong Jawa. Wong Jawa lho ya. Cok bakal. Mbah-mbah dhewe biyen aja sinau gane wong anyar-anyar. Mergo wong anyar-anyar saiki wong gapleki kabeh. Bahasa saya seperti itu. Sinau nang ngono wong kuno. Lho kenapa dikatakan kuno? Mergo lakune ana. Wong kuno ki identik uripe karo laku. Diarani wong kuno mergo lakune ana. Mbah-mbah dhewe biyen nek wis arep nandur sawah, arep nandur apa nang bumi, nang lemah, mesti slametan dhisik. Nggih napa? Nggih. Arep panen, ndekek cok bakal, petik alam. Lho, ini upaya-upaya mereka supaya alam tetap memberikan satu sumbangsih. Lah saiki jangan harap ketika manusia sudah tidak gelem karo alam maneh, ngapunten, lemah besok ditandurono mah pukul. Akan sampai pada saatnya itu semua sudah. Saiki wis ketoke panen, sesuk serang tikus mudar wis. Karena apa ini tadi? Itu kan tikus itu kan hanya bagian dari penyebab aja. Tapi yang menjadi alasan utama mergo menungso wis mulai gak gelem ngaweruhi alam. Yo wis iki lho sing bener sinawa alam. Engko nek pinter. Nyatane gendeng yo gak duwe guru-guru, guruku mau alam kok. Lah nek alam, kalau kita sudah berbicara alam, apa sing mbok delok kudu iso dadi ayat, apa sing mbok rungokne kudu iso dadi ayat. Ya kuwi lho. Jerune sampai tekan semono. Sing mbok sawang iso kudu dadi ayat, sing mbok rungokne iso dadi ayat. Sampai ini ya alam iki wis. Wis suwi-suwi ora mlayar. Iki matur nuwun kudu matur nuwun karo Gus Gendeng karena iki artis lokal iki. Ngundang beliau iki 15 juta. Ya gak naik bola dhewe ya kemangga kena dipikir. Aku kan ngene kan. Ayo teko ta, Kak. Jadi ya itulah. Jadi apa yang disampaikan sama Mbak Ida tadi alhamdulillah semuanya aku wis ngalami kabeh. Saya sudah mengalami, bukan katanya. Saya sudah mengalami semua. Itu tadi. Ketika Anda nanti tetap istiqomah, tetap terus continue, Anda akan menemukan itu semua. Jenenge wong ojo terus diarani, kan kita ini proses toh. Kita ini proses. Jangan diharap, tadi saya sampaikan. Sapa gurumu kuwi sakjane mok dalan. Sing lurusne dalanmu, sing madangi dalanmu, sing nglakoni sapa? Lah ya awake dhewe. Mulane sing darani guru sejatine guru manggone duduk nang wong liya. Lah ya apa carane awake dhewe iso nemokne guru sejati? Sing iso nemokne ya lakumu dhewe. Aku lakumu dhewe. Iku ae wis bener kabeh. Aku nyimak mulane aku wis gak iso wong bahane wis tintek niki. Ada aku nambahi didik ngono ae wis. Muga-muga manfaat dulu nggih. Amin. Ini saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Rahayu. Ada yang mau tanya sama Gus Gendeng ngomong lagi nih, monggo. Saya aku jeneng takok siji ya. Ngene Gus.
Nah, nek menurut sampean gitu ya, apakah bisa dikatakan bahwa suwung itu adalah mi'rajnya orang Jawa? Bisa. Hakikat mi'raj. Jelas Mohon ya. maaf ya. Saya jelaskan Kok soalnya aku ngomong ngono kok gak percaya. karena gini. Mohon maaf. Iki tak cuplik ning Meneh tak Islam tulis sih. Ya. mi'raj ada apa? Suwung adalah mi'rajnya orang Jawa. Ya. Heboh wis anu. Tak tambah didik ya. Mohon maaf ya. Aku tak ngumpas Quran saidik ya. Puncak sholat itu di mana sebenarnya? Itu. Hakikat sholat itu sebenarnya suwung manunggaling kawula. Di situ sebenarnya. Nah, kenapa dikatakan as-sholatu mi'rajul sholat itu sebenarnya mi'raj. Ketika manusia mendalam sholat betul-betul suwung tenan sampai mulane suwung mi'rate Orang Jawa. wong Jawa. Ya apa? Meneh ditulis ta rek. Suwung itu hakikatnya mi'rate wong Jawa. Karena puncak sholat itu sendiri hakikatnya suwung. Agama apapun ketika Anda di gereja, ketika Anda suwung, ya sudah, ibadahmu itu sebenarnya puncaknya suwung. Yo prakanca dolanan ing jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing gawe